Nama saya Emmanuel. Saya akan mempresentasikan bisnis plan saya. Bisnis plan saya adalah bolu pisang. Latar belakangnya adalah produk bolu pisang Medan menjadi salah satu produk cemilan yang digemari oleh pecinta olahan pisang di masyarakat. Bolu pisang Medan juga memiliki banyak pilihan topping, garnish, dan dipadukan dengan potongan keju, potongan buah kering, ataupun dengan selai nanas. Saat ini berbagai macam inovasi yang dilakukan sehingga produk bolu pisang Medan lebih beragam, bukan hanya masyarakat pecinta bolu maupun pecinta olahan pisang. Bahkan masyarakat yang kurang menyukai olahan pisang pun bisa berubah pikiran untuk mencicipi produk cemilan ini. Tentu saja kita sudah menemukan banyak penjual bolu pisang dengan menawarkan bolu dengan kualitas terbaik mereka masing-masing. Dapat disimpulkan bahwa peluang bisnis bakery dengan bahan dasar pisang ini cukup menjanjikan. Maka dari itu, usaha produk bolu pisang dengan yang menjanjikan yang unik. Visi membuatnya merupakan adalah bukan hanya sekedar bisnis yang menjanjikan, tapi dapat menyajikan produk yang nikmat serta kualitas yang dapat diadu dengan produk lainnya. Misinya menciptakan varian bolu pisang yang enak serta rasa yang unik dan menarik, membuat inovasi agar bolu pisang lebih banyak dinikmati. Tujuannya adalah memperoleh keuntungan yang bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menambahkan pengalaman dan pengetahuan kewirausahaan melalui kegiatan usaha. Identifikasi produk. Produk yang kami tawarkan adalah produk bolu pisang sebagai varian produk yang inovatif. Varian pada awal ini yaitu bolu pisang kukus original. Pendanaan usaha. Dana digunakan untuk bisnis berasal dari dana pribadi serta keluarga yang terdekat. Usaha ini tidak meminjamkan modal dari bank maupun lembaga keuangan lainnya. Struktur manajemennya adalah perusahaan ini dijalankan oleh tim sebagai berikut: CIO, manajer produksi, manajer pemasaran, dan manajer keuangan. Deskripsi: CIO sebagai penanggung jawab terhadap perusahaan, membuat keputusan, memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan lancar, memanajemen produksi, menjaga kualitas produk, melakukan inovasi produk, melatih pegawai untuk menyajikan bolu pisang yang berkualitas sesuai. 3. Manajemen pemasaran. Menyusun strategi pemasaran untuk mengembangkan usaha, mengatur kegiatan pemasaran, melakukan promosi, serta memastikan terjalin hubungan baik antara perusahaan dan konsumen. Manajemen keuangan adalah mencatat semua transaksi yang ada dalam perusahaan, memproses data transaksi menjadi laporan keuangan. Target pasar merupakan dengan profil umur di atas 5 tahun, pendapatan menengah ke bawah, lokasi geografis sekitaran Medan area. Karena menyukai rasa dari bolu pisang, menikmati kelembutan bolu pisang. Segmentasi pasar perusahaan kami sangat luas, yaitu meliputi masyarakat yang menyukai bolu pisang ataupun oleh-oleh khas Medan jika datang berkunjung. Strategi pemasarannya yaitu strategi menemukan brand serta branding dari produk dan bisnis. Dalam hal ini termasuk di dalamnya penentuan kemasan, penataan eksterior penjualan, sehingga e-catching merupakan mempersiapkan katalog serta menentukan seragam. Pembuatan akun media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan untuk lebih dekat dengan konsumen. Pada saat launching, memberikan promo yang disampaikan melalui akun media sosial, mendapatkan data cara yang akan digelar sehingga akan lebih meningkatkan pemasaran. Strategi produk dilakukan dengan upaya diverifikasi terhadap produk yang dihasilkan. Kedepannya dirancang untuk inovasi rasa jenis macam bolu pisang. Pada awal produksi akan diterapkan sistem face to face sehingga masyarakat tahu
keberadaan dari bulu pisang kukus khas Medan. Strategi harga. Strategi harga dilakukan saat launching. Harga produk ditetapkan sesuai dengan keuangan dari semua kalangan. Awal penjualan produk ini, harga yang dijual akan menggunakan harga miring. Strategi yang dilakukan dengan tetap menjaga kualitas dari bulu pisang yang dihasilkan. Analisis pesaing. Dilihat dari lokasi usaha, belum terdapat pesaing menjalankan usaha yang benar-benar seperti kami. Namun, untuk bidang yang sama yaitu makanan ringan tentu saja seperti dodol, keripik emping, manisan pala, keripik ikan lele, dan lain-lain. Langkah pengembangan. Langkah pengembangan adalah yang dilakukan jika usaha yang mulai berkembang dan tingkat peminatan yang tinggi adalah mempertahankan keunggulan dan kualitas bulu pisang. Selain itu, dapat memperluas jangkauan pemasaran serta membuat varian bulu pisang lain yang disukai oleh konsumen. Namun tentu saja, harga yang ditawarkan akan lebih murah dibandingkan dengan bulu pisang topping keju. Pelaksanaan. Terdapat 8 tahap pelaksanaan dalam bisnis ini, yaitu tahap persiapan atau survei. Tahap persiapan dan survei pasar diawali dengan mempersiapkan tempat. Kami menyusuri kawasan terminal kota Medan dan perkantoran serta menentukan beberapa pilihan titik lokasi usaha sesuai sebelum akhirnya diputuskan secara tim. Pengadaan alat dan bahan. Pada tahap ini, pembelian alat pengunjung serta bahan yang diperlukan. Pemilihan kualitas alat ataupun bahan demi kualitas produk merupakan hal yang sangat penting. Peralatan yang digunakan antara lain oven, mixer, loyang, ayakan, sendok kue, kertas roti, kuas telur, pemotong kue, kotak kue, parutan keju. Bahan yang digunakan: pisang, tepung terigu, gula pasir, baking powder, baking soda, garam, vanili, susu kental manis, minyak sayur, air mineral, dan telur. Pembuatan produk. Siapkan loyang dan oleskan dalam loyang minyak atau margarin. Campur ayak bahan-bahan seperti terigu, gula pasir, dan baking soda, baking powder, dan garam dan vanili. Di tempat terpisah, campur bahan-bahan basah seperti pisang, susu kental manis, minyak sayur, dan air serta telur. Tuang bahan cair ke bahan kering. Aduk hingga wax sampai tercampur ke dalam loyang yang sudah dioles mentega dan tabur tepung tipis-tipis. Panggang selama 45 menit sampai matang. 10 menit terakhir set api di atas, keluar oven, panggang hingga 30 menit, sajikan. Tahap promosi. Publikasi dan menyebarluaskan mengenai produk, yaitu dengan melakukan kerjasama dengan distributor besar, tempat pelayanan publik, dan sejenisnya untuk memperkenalkan pada masa yang lebih luas. Selain itu, mempromosikan melalui pembuatan dan penyebaran brosur, pamflet, pengumuman info, dan blogspot, Facebook, Twitter, dan Instagram agar semua kalangan tahu keberadaan bulu pisang khas Medan ini. Tahap evaluasi pengembangan. Tahap ini dilakukan perhitungan pengeluaran dan pemasukan dari produksi bulu pisang. Pada tahap ini, kami pula menganalisis apakah strategi pemasaran sudah berhasil secara maksimal atau belum. Selain itu, dilakukan pula evaluasi terhadap modal yang ada, evaluasi jaringan mitra kerja, evaluasi kegiatan yang diadakan untuk mengetahui secara keseluruhan sejauh mana usaha yang berjalan, kekurangan dan kelebihan serta rincian dan secara keseluruhan. Laporan penanggung jawab. Laporan ini dilaksanakan pada akhir periode kegiatan. Anggaran biaya digunakan untuk melihat berapa total biaya yang digunakan dalam pendirian usaha. Anggaran biaya bulu pisang sebagai berikut. Materialnya merupakan kompor dan gas. Kuantitas 2 dan 3. Harga satuan 300.000. Untuk kompor harganya 300.000, untuk gas 50.000. Totalnya adalah
kompor 600.000, gas 150, oven 2 per satunya 700.000 dengan total 1.400.000, mixer 3 dan harga satuannya 500.000, harga totalnya 1.500.000, loyang kuantitasnya 10 harga satuan 7.000, totalnya 70.000, sendok kue kuantitasnya 2, harga satuannya 4.500, harga totalnya 9.000, kertas bolu 2 lusin, harga satuannya 10.000, harga total seluruhannya 20.000, kuas telur 1 harganya 15.000, total 15.000, alat pemotong kue 1 harga satuan 25.000, total 25.000, parutan keju 1 harga 30.000, kuantitasnya 1, harga satuannya 30.000, kuantitasnya 30.000. Bahan-bahan harga bahannya meliputi pisang kuantitasnya 5, harga satuannya 25.000, totalnya 125.000. Tepung terigu kuantitasnya 3, harga satuannya 35.000, total keseluruhannya 105.000. Gula pasir kuantitasnya 10.000, kuantitasnya 10, harga satuannya 20.000, total keseluruhannya 400.000. Baking powder kuantitasnya 5, harga satuannya 5.000, total keseluruhannya 25.000. Baking soda kuantitasnya 5, harga satuannya 5.000, total keseluruhan 25.000. Vanili kuantitasnya 3, harga satuannya 3.000, harga keseluruhannya 9.000. Susu kental manis kuantitasnya 5, harga satuannya 10.000, total keseluruhannya 50.000. Minyak sayur kuantitasnya 2, harga satuannya 15.000, total keseluruhannya 30.000. Telur kuantitasnya 25, harga satuannya 2.000, total keseluruhannya 50.000. Sekian dari saya, terima kasih.